Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini sesuai judul kita akan menganalisa salah satu saham batubara yang sebaiknya kita hindari dulu guys ya. Ada beberapa concern utama ya yang menjadi pertimbangan kita, terutama kita masih menunggu ya untuk rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 karena kuartal 4-nya ternyata ya untuk saham batubara ini mengalami kerugian guys. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu untuk harga acuan batubara. Memang tidak ada masalah guys ya. Harga acuan batubara masih terus berfluktuasi dan kemarin sempat naik ya ke 138 USD per ton, lalu sempat turun juga ke 127 dan untuk saat ini sudah mulai merangkak naik kembali ya 0,98%, close di 128,95 USD per ton. Jadi untuk harga acuan batubara Coal Ice Newcastle sebenarnya tidak ada masalah apapun guys ya. Masih oke-oke aja lah selama dia tidak turun di bawah 100 USD per ton. Malah kalau misal saya perhatikan ya untuk harga acuan batubara ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, semoga saja untuk kedepannya ya, terutama di tahun 2024 ini harga acuan batubara bisa naik tinggi ya, setinggi tahun 2022 lalu. Karena kita melihat kondisi geopolitik global juga masih memanas ya, peperangan Rusia Ukraina juga masih bergejolak gitu guys. Jadi masih ada potensi untuk harga acuan batubara bisa naik kembali. Nah, jadi tidak ada salahnya ya kita hold saham-saham batubara di tahun 2024 ini, tapi ada beberapa saham batubara yang ternyata performanya malah menurun. Salah satu yang akan kita bahas juga pada video kali ini adalah saham MBAP, yaitu PT Mitra Bara Adi Perdana, yang mana labanya ini anjlok 87,9% pada tahun 2023 ini menjadi 21,69 juta US dollar guys ya. Nah, teman-teman bisa baca guys ya beritanya di kontan.co.id atau di media manapun gitu guys ya. Biasanya kalau misalkan saya mencari berita gitu ya untuk saya baca, itu saya akan mencocokkan terlebih dahulu angka-angkanya gitu guys. Jadi misal ya anjloknya 87% atau ada yang headline gitu ya beritanya misalkan 86, sekian persen. Nah, kalau misalkan angkanya tidak terlalu jauh ya berarti fix gitu guys ya. Memang sudah dianalisa oleh beberapa analis dan sudah dibuatkan artikel gitu ya di media online ya. Tinggal teman-teman baca aja. Nah, jadi apa fungsinya berita ini buat kita gitu guys ya? Fungsinya adalah sebagai tolak ukur gitu guys ya. Apakah saham ini cocok untuk kita beli ya? Apakah saham ini layak untuk kita investasikan atau ada saham yang lebih bagus lagi di sektor yang sama. Nah, ini kan menjadi concern utama kita ya dalam melakukan pembelian saham. Jadi kita nggak bisa guys, satu sektor kita tebar semua itu nggak bisa gitu guys. Misalkan ada 10 saham batubara kita beli semuanya itu nggak bisa. Ya karena ada beberapa saham yang performanya turun, tapi ada beberapa saham yang ternyata di kuartal 4 malah performanya naik gitu guys ya, atau mampu bertahan lah setidaknya seperti itu. Jadi yang penting ya kalau misalkan saya pribadi sih yang penting tidak merugi itu aja guys. Kalau misalkan turun ya full year 2023 itu sebenarnya tidak ada apa ya, tidak jadi masalah yang cukup besar ya sebenarnya. Yang penting produksinya juga ada peningkatan gitu. Jadi kemungkinan besar karena produksinya meningkat, bebannya juga semakin tinggi, nah labanya turun ya karena juga harga acuan batubara juga turun kan dari tahun 2022-2023 lalu seperti itu. Jadi nggak ada masalah labanya turun. Yang penting jangan mencatatkan kerugian, itu aja sebenarnya guys ya. Nah, jadi untuk MBAP ya kenapa saya membuat video ini agar saya juga bisa menunjukkan ke teman-teman gitu guys ya. Seberapa besar sih dampaknya terhadap harga saham ya kalau misalkan kita memaksa gitu ya sebelum rilis laporan keuangan kita memaksa untuk beli ya karena diproyeksinya misalkan turun gitu guys ya. Kalau misalkan proyeksinya turun ya udah kita tunggu dulu karena ada indikasi merugi seperti MBAP ini. Nah, untuk MBAP ya guys ya di hari ini ya hari Selasa ya tanggal 26 Maret ya hari ini ternyata ada koreksi 2% guys ya. Ini jam 11.22 ya mendekati akhir sesi 1 gitu guys ya. Saya membuat video ini MBAP di harga 3.920 ya per lembar saham dan ini masih bisa naik turun gitu guys. Jadi nanti kita akan coba review lah ya untuk harga saham MBAP kira-kira akan turun sampai mana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio fundamental, sebenarnya tidak ada masalah guys ya. Yang jadi masalah hanya net income-nya saja sebenarnya. P/E ratio ya, untuk valuasi P/E ratio di angka 14 kali,
dan PBV di angka 1,82 kali. Oke lah, tidak bisa kita katakan under value juga, tapi tidak bisa kita katakan mahal juga. Jadi di tengah-tengah lah ya. P ratio di bawah 20 itu masih oke, dan PBV di bawah 2 itu juga masih oke sebenarnya. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah net income-nya mengalami kerugian untuk kuartal 4-nya gitu guys ya. Sedangkan di kuartal 3 ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau teman-teman bandingkan kuartal 1, kuartal 2 dengan kuartal 3 2023, di kuartal 3 ini sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan performa dari laba bersihnya saham MBAP gitu guys ya. Di kuartal 1, oke lah, labanya masih 163 miliar. Kuartal 2 masih 168 miliar. Ya, malah ada kenaikan nih guys ya. Tapi di kuartal 3 malah turun guys ya. Kuartal 3 malah turun, hanya mencatatkan laba bersih 51 miliar saja. Lalu kuartal 4, nah malah merugi 46 miliar. Seharusnya teman-teman ya di kuartal 2, ya ini khusus ya buat teman-teman yang pegang saham MBAP mungkin masih minus gitu guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih minus dan masih berharap dividen ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru masuk di kuartal 2 gitu ya, dan melihat di kuartal 3 ternyata turun labanya ya, ini turunnya lebih dari 50% loh guys. Ya bahkan mungkin lebih dari 100% ya untuk kuartal 3 2023 kalau misalnya kita bandingkan secara kuartalan. Dari 168 miliar turun menjadi 51 miliar. Nah, seharusnya di kuartal 3 kalau saya pribadi saya sudah buang barangnya ya karena labanya turun sangat signifikan dan ada potensi kerugian, dan ternyata betul kuartal 4 ada kerugian seperti itu. Ini cara investasi saya pribadi gitu guys ya. Kalau saya pribadi sih seperti itu ya. Kuartal 3 anjlok, ya udah saya buang sebelum harga sahamnya turun dalam ya. Jadi kalau misal kita cek EPS-nya juga kuartal 4 ada minus ya, Rp37 per lembar saham untuk EPS. Jadi EPS-nya juga turun ya, lumayan cukup dalam tadi ya, sesuai dengan berita anjlok 87,9%. Untuk revenue gimana Kak? Revenue-nya sebenarnya masih ada. Kuartal 4 ini revenue-nya masih oke sebenarnya guys ya. Pendapatannya masih oke, ada kenaikan. Tapi ada yang menyebabkan kenapa net income-nya ini mengalami kerugian seperti itu guys ya. Nah, jadi tetap ya acuan kita adalah terhadap net income, karena net income ini adalah yang akan dibagikan sebagai dividen ya, dan akan tercermin di EPS-nya seperti itu. EPS adalah earning per share, net income adalah laba bersih. Jadi kedua ini sangat berkorelasi seperti itu. Kita cek dari rasio keuangan tidak ada masalah ya, debt to equity ratio di angka 33,10%. Jadi hutangnya masih aman sebenarnya. NPM di sini kita melihat ya ada minus ya guys ya, untuk NPM minus 5%. Dividennya sebenarnya tidak ada masalah juga. Nanti kita akan coba lihat ya guys ya potensi dividen final 2024 MBAP apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Nah, lalu kita akan cek juga dari ROA dan juga ROE ya, return on asset di angka 9%, return on equity di angka 12,66%. Sebenarnya dari rasio fundamental tidak ada masalah ya, hanya saja profitabilitas mengalami minus karena tadi kan kuartal 4 ya turun, kuartal 4 minus, dan full year 2023 ini mengalami penurunan 87%. Seperti itu aja sih. Nah, tinggal teman-teman nanti pertimbangkan dari sisi dividennya saja ya, kalau misalnya teman-teman masih pegang saham MBAP. Nah, kita akan cek ya dari total beban pokok penjualan terlebih dahulu. Untuk total pendapatannya ini ada penurunan ya. Full year 2023 turun sekitar ya 50% lah ya. Dari 7 miliar menjadi 3,4 miliar. Laba kotornya, ini dulu guys ya. Untuk total beban pokok penjualan. Total beban pokok penjualan ini malah sama tingginya. Seharusnya gini kan, kalau misal pendapatannya turun ya, biasanya total beban pokok penjualan juga ada turun gitu kalau misal kita bandingkan secara year on year. Tapi ini malah mengalami penurunan juga sebenarnya, tapi kan angkanya masih tinggi gitu guys ya. Pendapatannya 3,4 triliun, tapi total beban pokok penjualannya masih di angka 2,7 triliun gitu guys ya. Meskipun ada turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang di angka 2,8 triliun. Jadi total beban pokok penjualannya di sini tinggi sehingga menggerus total pendapatan dari saham MBAP. Lalu kita cek juga dari sisi total beban usaha juga masih tinggi guys ya, meskipun ada sedikit penurunan tapi angkanya tetap masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya.
Tahun sebelumnya itu di 558 miliar, sedangkan total beban usaha ya di tahun 2023 di angka 471 miliar. Lalu kita cek juga beban pajak penghasilan, ya ini ada turun. Nah, kalau misal beban pajak penghasilan ini sebenarnya sesuai gitu guys ya dengan penurunan pendapatan. Lalu kita cek juga ya untuk laba bersih yang dapat diatribusikan hanya 335 miliar saja, seperti itu guys. Otomatis EPS-nya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, jadi sejauh apa MBAP ini bisa mengalami penurunan guys ya, karena sudah tembus support di 4.200 4.300-an guys, dan ini malah lanjut turun ya. Sejak di November 2023 ini dia turun ya, tembus di bawah support 4290 gitu guys. Sempat ada rebound ya guys ya, sempat ada teknikal rebound. Nah, mungkin teman-teman di saham downtrend itu hanya bisa cari cuan dari teknika rebound saja gitu guys ya, dan ini sebenarnya lebih cocok untuk trader gitu. Ini dapat 6% ya cabut gitu guys ya, dapat 6% keluar seperti itu. Jadi ya hanya memanfaatkan teknika rebound saja. Nah, untuk mencari ya guys ya support selanjutnya saham MBAP, kita akan coba pindah ke weekly time frame. Nah, weekly time frame di sini ya menunjukkan bahwa MBAP ini masih ada support ya guys ya di area 3.700 ya sampai di 3.500. Nah, pas banget guys ya dengan level psikologis dari MBAP ini. Mana guys? Nah, 3.500 ya. Nah, ini guys ya, kita ambil support yang lumayan cukup kuat ya, seperti di awal tahun 2022 lalu. Gitu guys ya, sebelum harga acuan batubara naik tinggi ya. Nah, ini di tahun 2022, sorry, pas naik ini ya, pas naik tinggi. Nah, jadi MBAP ya ada potensi turun sampai ke 3.500 ya, kalau menurut saya pribadi ya guys ya, secara teknikal saya mencari support yang lumayan cukup kuat itu ada di 3.500, lalu ada juga ya di range 2.600 gitu ya. Tapi kalau 2.600 masih cukup jauh lah ya, kita asumsikan aja di 3.500 seperti itu. Apakah akan ada teknika rebound? Ya, belum tentu gitu guys ya, belum tentu dalam waktu dekat akan ada teknika rebound, tapi apapun bisa terjadi di saham. Jadi tidak ada yang pasti. Sekalipun teman-teman ya sudah ibaratnya berguru teknikal ya terhadap seorang technical analis yang jago sekalipun, prediksinya bisa saja salah ya. Begitupun juga saya ketika melakukan prediksi ya bisa saja prediksi saya salah dan bisa saja benar. Itu sesuai dengan asumsi dan juga informasi yang ada gitu guys ya. Untuk MBAP ya target saya pribadi ke 3.500 ya, entah itu akan hit atau tidak nanti kita akan lihat saja. Tapi di 2 hari perdagangan terakhir ya memang dari volume transaksi kita melihat adanya volume transaksi distribusi yang lumayan cukup tinggi. Kemarin ya di hari Senin itu turun 1,48%, hari ini turun ya 2%-an. Ini baru di sesi 1. Meskipun volume transaksinya belum full ya, kemungkinan akan terjadi distribusi yang cukup besar seperti itu. Oke guys, untuk MBAP ya dari sisi teknikal kita wait and see dulu ya, jangan buru-buru untuk averaging down. Mungkin teman-teman ada yang mau mempertahankan MBAP ya nggak masalah, itu kan sesuai dengan prinsip dan juga strateginya teman-teman. Ya ada beberapa pertimbangan untuk melakukan averaging down, kita tunggu ya MBAP ini dia turun, misalkan turun 5 sampai 10%-an ya. Kalau misalkan turun kita tunggu dulu dia turun sampai ada konsolidasi di area bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada apa ya simpelnya sih zigzag gitu ya, konsolidasi zigzag di area bawah itu teman-teman bisa ya untuk mencoba untuk melakukan averaging down gitu, agar average yang teman-teman miliki itu juga bisa turun gitu guys. Jadi kita wait and see dulu untuk MBAP. Kalau saya pribadi ya melihat MBAP ya cari technical rebound saja gitu ya. Cari technical rebound saja. Kalau misalkan mau buy on weakness ya kita tunggu di support 3.500 seperti itu. Nah, jadi dari sisi dividen, imbal hasil dividen. Sebenarnya dividen MBAP ini sangat menarik ya. Bahkan sebelum harga acuan batubara naik itu sejak 2017, dari imbal hasil dividen yield MBAP sebenarnya sangat menarik guys ya. Sudah bisa tembus di atas 10% sejak 2017 sebelum harga acuan batubara mengalami kenaikan. Ini sebenarnya saham yang sangat menarik asalkan laba bersihnya naik dan juga EPS-nya naik. Wah, ini MBAP
bisa saja menjadi alternatif gitu guys ya untuk saham-saham di sektor batubara yang bisa ya untuk kita melakukan dividen investing dan juga compounding interest secara terus-menerus seperti itu. Nah, langsung saja kita ke prediksi dividen untuk MBAP. MBAP IPS-nya mengalami penurunan guys ya dari 2.279 menjadi 273 per lembar saham. Dari DPR juga kita dapat kategorikan bahwa MBAP ini adalah salah satu saham yang membagikan dividen yang cukup besar dengan DPR juga yang besar gitu guys. Jadi DPR besar ini menunjukkan bahwa saham MBAP adalah saham yang royal membagikan dividen. Maksud royal itu gimana Kak? Kalau saya pribadi ya mengkategorikan saham yang royal bagi dividen adalah DPR di atas 70%. Itu ibaratnya royal lah kepada investor ya untuk membagikan dividen seperti itu. Nah, jadi untuk MBAP ya kita lihat MBAP ini sebenarnya ya sempat membagikan dividen interim itu di 2 November ya, 2 November 2023 sebesar 245 per lembar saham. Gitu guys ya. Tapi it's okay lah, kita nggak masukkan interimnya ya, yang 245 per lembar saham. Nah, maka ketika nanti teman-teman misalkan ya menerima dividen final yang setara dengan 199 atau 238 per lembar saham, ini kita tidak masukkan interimnya guys ya. Kita tidak masukkan interimnya 245 per lembar saham. Tapi kalau misalkan ya kita asumsikan saja lah, teman-teman dapat dividen final ya, senominal ini ya, 199 ataupun 238, maka dividen yield yang akan teman-teman dapatkan adalah 5-6%-an di harga saat ini Rp3.920 per lembar saham. Tapi kalau misal teman-teman nyangkut ya misalkan di 4.000, berarti dividen yieldnya akan semakin rendah seperti itu. Makanya ini menjadi pertimbangan saya pribadi kenapa saya menunggu rilis laporan keuangan kuartal 4 2023 ya. Ketika kuartal 4-nya tidak ada masalah dan memang diprediksikan turun, tapi kuartal 4-nya secara kuartalan ya kita asumsikan ternyata mengalami kenaikan. Contohnya kemarin adalah PTBA ya. PTBA kuartal 4-nya oke ya, unexpected lah ya, kuartal 4-nya bisa cukup tinggi. Lalu yang baru ya guys ya, yang baru saja rilis kayaknya BSSR ya, kita coba cek BSSR ya. BSSR juga unexpected, ternyata secara kuartalan ada kenaikan. Dari kuartal 3 ke kuartal 4 itu ada kenaikan ya guys ya. BSSR. Untuk Adro ya sebenarnya Adro kalau nggak salah ya, Adro ini sekalian kita cek nih ya. Adro juga naik ya, kuartal 4-nya ada naik. Adro. Lalu ABMM. ABMM ini juga mengalami kenaikan laba bersihnya ya untuk full year 2023. Jadi oke, nggak ada masalah. Doid juga naik ya. Meskipun mungkin Doid bagi dividen nggak guys? Kita cek ya. Doid bagi dividennya meskipun DPR-nya kecil, tapi it's okay ya. Full year 2023 mengalami kenaikan. Kita coba cek ITMG. ITMG sesuai dengan prediksi market ya, di mana kuartal 4-nya oke, tidak turun jauh ya guys ya. Jadi ada penurunan tapi turunnya tidak terlalu dalam. Jadi harga ITMG masih terjaga gitu ya, tidak anjlok seperti itu. Jadi ITMG juga sebenarnya masuk ya ke dalam kategori yang masih oke untuk tahun 2024. Lalu ada UNTR. Kita coba cek aja guys ya buat teman-teman. UNTR juga sama guys ya, kuartal 4-nya ini ada kenaikan secara kuartalan dari kuartal 3. UNTR juga masih oke untuk investasi ya, untuk dividen investing sebenarnya masih oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada ya rekomendasi saham apapun lah ya yang cocok untuk dividen investing ya, mungkin teman-teman boleh share juga di kolom komentar guys ya, selain saham-saham yang sudah kita bahas pada video kali ini. Kita coba cek games, tapi hati-hati ya, ada isu katanya nggak dibagi dividen lagi. Nah, itu harus dipastikan. Games kuartal 4-nya belum rilis guys ya, jadi kita masih menunggu. Nah, yang masih menunggu ya, waiting list lah ya, waiting list. Ada games ini kita masih tunggu ya. Ini tadi ITMG UNTR masuk guys, ITMG UNTR masuk. Games masih waiting list. Harum kita masih tunggu ya, kita masih tunggu.
Nah, mungkin teman-teman ada yang cuan di Harum dan juga Indi. Ya, ini juga sama ya. Indi juga sama, kita masih menunggu seperti itu. Kenapa masih menunggu, Kak? Ya, karena nanti kalau misalkan laporan keuangannya jeblok ataupun turun, harga sahamnya bisa terkoreksi. Jadi sayang keuntungan yang udah teman-teman punya ya dari Harum dan Indi ini kan harga sahamnya sudah naik ya guys ya di atas 10%. Jadi kalau misal teman-teman mau take profit dulu ya nggak masalah. Nanti kalau misalkan harganya naik karena kuartal 4-nya naik, teman-teman averaging up juga nggak masalah. Ya teman-teman kejar keretanya sebelum dia uptrend juga nggak masalah karena absennya masih sangat tinggi untuk Indi dan juga Harum. Yang penting teman-teman pastikan dulu kuartal 4-nya bagus ya, sehingga nanti teman-teman pas misalkan masuk lagi itu nggak was-was ya. Profitnya sudah dapat 16% ya, 15 sampai 16% teman-teman udah dapat. Nah, lalu teman-teman tinggal kejar kereta lagi, itu nggak masalah karena absennya masih cukup tinggi. Berbeda dengan saham-saham yang sudah all time high, ketika teman-teman kejar kereta itu malah riskan seperti itu guys ya. Oke guys, jadi ya mungkin cukup sekian ya guys ya video kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Nah ini sekilas aja guys ya saham-saham yang masih oke untuk investing. Untuk waiting list ya, kita wait and see adalah ada beberapa saham batubara juga. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.